Salam tandan berduri, semangat pagi untuk seluruh petani sawit swadaya. Hari ini kita berada di jalan masuk ke kebun. Saya hari ini mengantarkan kapur pertanian. Jadi ada lahan petani yang saat ini berumur hampir 4 tahun. Itu kemarin ada keluhan dari pemiliknya, kenapa kok buahnya tidak banyak. Jadi kemarin sudah dipupuk menggunakan NPK 1616 dari merek Yaramila. Namun belum nampak hasil dari pemupukan tersebut. Hari ini saya coba memberikan solusi dengan melakukan beberapa tahap perawatan berupa pemupukan. Hari ini yang pertama kita lakukan adalah mengirimkan pupuk jenis kapur pertanian. Jadi ini produk yang kita coba aplikasikan untuk kondisi kebunnya. Ini namanya Petro Kalsium Sulfat atau Petrochas ya. Jadi ini kandungannya CaSO4, CaO dan SO3, produksi dari Petrokimia Gresik. Ini kita belum sampai kebun ya. Ini mobilnya stuck, nggak bisa jalan karena ini kemarin habis hujan jadi licin kondisi jalanannya. Karena tanahnya ini pasir, lihat berpasir ya, yang agak basah, jadi konturnya seperti ini. Mobilnya nggak bisa jalan, ini licin, terlalu licin ya, tidak bisa bergerak. Jadi nanti aplikasi pupuk ini kita berikan ke pohon sawit dengan dosis 2 kg per pohon. Akhirnya sampai juga kita di kebun yang kita tuju, yang mana hari ini saya sedang mengantarkan pupuk kapur pertanian untuk kebun yang ada di belakang saya ini. Karena kebun ini dinilai oleh pemiliknya masih kurang memuaskan, yang mana buah-buah yang ada di dalam kebun ini tidak sesuai target yang diharapkan. Karena menurut informasi PPKS Simalungun, yang ditanam di kebun ini seharusnya memiliki keunggulan produksi yang mulai nampak. Ini kita lihat kondisi perawatan yang akan kita lakukan dalam rangka meningkatkan produksi di dalam kebun ini. Jadi ini tahap kedua dari perawatan kebun ini adalah pemberian kapur pertanian, yang mana kita pilih produk dari Petrochas ya, dari Petrokimia Gresik. Jadi ini salah satu yang akan kita berikan untuk menangani kondisi kebun ini dalam rangka peningkatan produksi TBS. Jadi ini pohonnya saat ini kemarin sudah dipupuk sekitar 40 hari yang lalu, hampir 2 bulan ya, itu sudah kita berikan pupuk. Namun menurut pengamatan kita, ini buahnya masih belum memuaskan. Jadi kondisinya baru seperti ini. Dengan ketinggian pohon seperti ini, kita berharap volume buah akan meningkat. Jadi tahap kedua dari pemupukan ini kita coba menggunakan jenis Petrochas sebelum kita lakukan pemupukan KCL. Ini kita tabur dulu kapur pertanian. Nah, di situ ya. Jadi ini kita melakukan pemupukan kapur pertanian di piringan berjarak 1,5 meter dari pohon, yang mana ini merupakan pupuk pendahuluan sebelum kita lakukan pemupukan KCL. Jadi harapan kita nanti buah-buah yang ada di pohon ini yang saat ini seperti ini ukurannya, dengan kondisi buah yang seperti ini, nanti akan mengalami peningkatan volume buah. Meskipun pada teori yang kita ketahui, efek dari pemupukan itu akan terlihat di sekitar 7 atau 8 bulan. Karena pemupukan saat ini, itu bakal buahnya masih berada di dalam titik pertumbuhan di bawah sini. Jadi untuk menjadi buah yang seperti ini, itu membutuhkan waktu di kisaran 7 bulan lebih, ya 7 atau 8 bulan. Baru kita bisa menikmati hasil seutuhnya dari pemupukan di kelapa sawit. Namun kita optimis dengan pemberian pupuk, tentu buah-buah yang seperti ini akan
mengalami penambahan volume, terutama pengisian buah di butiran-butiran buah ini, di brondolan-brondolan buah ini nanti akan bertambah besar. Itu harapan kami. Nanti kita lihat efeknya setelah 2 bulan lagi, kita bandingkan dengan keadaan yang sekarang. Oke Pak, ditebar Pak ya, targetnya 2 kilo Pak, 2 kilo. Nah, itu kita anggap 1 kilo Pak ya. 1 kilo ini. Ya, 2 kali itu Pak ya. Jadi ini penebarannya di piringan jarak seperti ini ya. Nah, nih. Jadi ini lahan sekitar 2 hektar ya. Jadi kita gunakan ini 12 karung pupuk. Jadi kemarin pemiliknya hanya merencanakan 1 kilo 1 pohon, tapi saya rasa ini kurang ya. Ini kondisi pohonnya juga hijaunya masih kurang hijau. Jadi nanti diharapkan setelah pemupukan yang seimbang, setelah lengkap pemupukannya dari pemberian saat ini pemberian kapur pertanian, nanti dilanjut sekitar 2 minggu lagi dengan KCL, akan didapatkan kondisi daun yang lebih hijau, lebih subur, efek dari meresapnya pupuk-pupuk yang kita berikan hari ini. Argo. Oh, pakai argo. Argonya mana? Sana. Iya, kalau sak gayung lambat. Setelah duhur nih. Oh, setelah duhur baru di anu kan. Nah. Jadi seperti ini penaburan kapur pertanian yang dilakukan. Tempo hari itu pemupukannya juga ada sedikit kesalahan di beberapa tempat, yang mana kemarin pupuk ditaruh di sebelah sini, terlalu dekat dengan pohon. Tapi ini sepertinya sudah larut juga ya, pupuknya tidak terlihat. Ini kondisi buah-buah yang kita harapkan akan menjadi normal. Buahnya ini nggak seperti yang lainnya gitu. Cuman ini juga masih perlu kita amatin lagi. Dan pemupukan ini kalau dalam 2 bulan ke depan ada perubahan, berarti dugaan saya itu salah selama ini, bahwasanya ini memang asli Simalungun. Namun karena kondisi keadaan tanah, perawatan yang sebelumnya, sehingga menyebabkan buahnya seperti ini. Jadi ini proses penebaran kapur pertanian. Jadi kapur pertanian yang kita gunakan adalah Petrochas ya. Kandungannya seperti tadi. Ini penaburannya di piringan seperti ini. Dapat berapa pohon, Pak? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 pohon. 10 pohon. Ya. Jadi nanti mupuknya Pak, kalau KCL nanti datangkan ya, Ya. seperti ini Pak, ditaruh di sini. Nah, sini ya. Jadi paling tidak di sini Pak ya. Terus nebarnya juga selebar mungkin dia. Nah, jangan sampai numpuk. Ya itu takutnya kan akar-akar yang muda-muda ini loh, kan jauh sudah dari pohon. Iya. Jadi dia sebenarnya pemupukan tuh ada ininya Pak, ada tandanya Pak. Di setiap pelepah itu ada ininya Pak. Nah ini. Dia ada namanya akar kadal Pak ini Pak. Di sini Pak. Coba lihat sini Pak. Nah ini. Jadi ini ada tekniknya. Ini Pak, ini namanya akar kadal. Iya, iya, iya. Ada seperti ekor gini Pak ya. Itu naruh pupuknya di bawah sini sebenarnya Pak. Hitungannya nah. Nah, jadi ini kalau mau Bapak bisa lebarkan lagi. Lebih lebar di sini. Nah, gitu. Berarti ada. Oh iya. Iya, ya Pak ya. Iya. Di 1,5 meter Pak ya. Nah, jadi itu masih kurang lebar dikit Pak. Nah, nanti dilebarkan seperti itu, terus nanti KCL-nya juga diikutin tuh Pak ya. Nanti. Jadi ini setelah pemupukan kapur, nanti kan KCL-nya ditaruh di sini. Nah, sebelahnya. Iya, kayak sini. Harapan kami dengan memberikan pupuk secara lengkap, kondisi pohon ini memberikan hasil yang maksimal. Jadi buah-buah yang tampak kecil ini saat ini akan berubah menjadi besar dan menghasilkan panen yang maksimal. Panen di kebun ini hanya menghasilkan antara 500 sampai 700 kilo ya untuk 2 hektar lahan. Jadi panen bulan Mei, awal Mei kemarin tanggal 8
itu didapatkan 550 kilo. Untuk bulan April, pertengahan April, panen di angka 670 kilo. Jadi kami berharap nanti pohonnya akan seperti ini, menampilkan buah-buah yang banyak seperti ini, dan volume dari buahnya besar, meningkat. Karena ini tampak masih agak kecil ya. Sebenarnya kalau sesuai dengan ciri-ciri dari bibit unggul kelapa sawit, untuk kondisi buah di kebun ini masih sangat minus ya. Sangat minus dalam artian ya tampaknya itu kurang memuaskan. Dalam arti ya seperti ini. Ini batangnya sudah besar, tapi buahnya masih lengket di pohon-pohon seperti ini. Masih lengket ya, tidak muncul keluar, tidak menunjukkan pertumbuhan yang besar. Dan pelepahnya pun juga berdiri tegak begini, tidak lentur. Kalau biasanya kondisi pohon yang subur, ini pelepahnya agak turun, terus tampak gimana ya, ya tampak subur lah. Tapi ini ya seperti ini kondisinya. Sedangkan perawatan di kebun ini untuk perawatan gulma ini cukup bagus, yang mana kondisi rumput-rumputnya dijaga dalam kondisi seperti ini. Nah, ini salah satu buah yang tertinggal kemarin ya. Jadi ini seperti ini ukurannya. Jadi sangat kecil sekali. Ini masih di bawah 3 kilo PCR-nya. Di kondisi seperti ini yang ingin kita rubah dari kebun yang ada di sini. Ini salah satu pohon yang tidak berbuah, tidak mengeluarkan buah. Jadi bentuk tajuknya seperti ini. Ini buahnya tidak nampak. Jadi kami berharap dengan pemupukan yang lengkap, kondisi pohon-pohon yang tidak berbuah seperti ini, yang tidak menampilkan buah saat ini akan kembali memunculkan buah. Dan untuk pohon-pohon yang sudah berbuah seperti ini buahnya akan semakin maksimal. Jadi kalau yang normal sebenarnya ya ini pohonnya besar dan buahnya banyak. Namun yang ini tampaknya pohonnya kecil dan buahnya hanya ada nampak 4 tandan. Coba kita lihat kondisi pohon yang agak besar ini, bagaimana keadaan buahnya. Jadi ini kondisi daunnya saat ini ya. Ini tampaknya seperti ini. Saat ini tanggal 14 Mei 2020. Nah, ini seperti ini kondisi buahnya. Jadi kita berharap buah-buah yang ada yang seperti ini akan mendapatkan peningkatan volume sehingga timbangannya bisa meningkat. Ini juga sudah dilakukan pruning ya. Memang ini salah satu kesalahan di perawatan yang mudah-mudahan bisa segera dipulihkan lagi. Karena mulai 2 panen ini sudah tidak dilakukan lagi pemotongan pelepah dalam pemetikan buah. Untuk kebun ini dari pemiliknya udah berusaha keras ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya dari kondisi pohon yang seperti ini. Jadi ini seperti ini contoh buah-buah yang tidak dikastrasi di awal ya. Ini buah-buah tidak sempurna yang harusnya dibuang, namun tidak dilaksanakan pembuangan, dan ini buah yang sudah mulai layak, bentuknya sempurna dan memiliki daging buah. Untuk kondisi pohon yang lain kita lihat. Nah, ini juga terjadi overpruning ya. Jadi ini sudah sampai naik ke sini kondisi buahnya. Sudah sampai naik di sini pemotongan pelepahnya. Sedangkan ini buah yang tertua yang disongko oleh 1 pelepah. Jadi untuk perawatan yang terbaik seharusnya pelepah-pelepah yang ini 1, 2, 3
pelepah itu minimal harus dipertahankan untuk mendukung pertumbuhan buah ini. Mudah-mudahan kita tidak terlambat dalam memperbaiki produktivitas dari kebun ini dengan perawatan yang kita sempurnakan. Yang pertama sudah kita lakukan, menjaga pelepah agar bisa songgo 3. Saat ini kondisi seperti ini ya buahnya ya. Nah, jadi untuk lebih sempurnanya lagi pengamatan kita, nanti setelah 2 bulan kita akan buatkan video lagi mengenai perkembangan dari pohon-pohon yang ada di kebun ini. Persentase pohon yang memiliki buah yang bagus untuk bibit unggul itu lebih tinggi dibandingkan dengan bibit cabutan atau bibit abal-abal. Karena ini kemarin informasinya diambil dari penangkaran bibit resmi yang terdaftar di Dinas Perkebunan, maka kami berharap semua pohon setelah 2 bulan pemupukan ini akan muncul buah-buah yang lebih bagus daripada yang seperti ini. Salam tanam berduri dari Kebun Petani Sawit Swadaya. Untuk kondisi kebun yang kita amatin hari ini seperti ini. Mudah-mudahan untuk waktu 2 bulan mendatang, sekarang bulan Mei, Juni, Juli, sebelum masa kemarau, diharapkan ada peningkatan penampakan buahnya, ada meningkat, volume buahnya lebih banyak, dan timbangan hasil panennya lebih meningkat. Salam tanam berduri, semangat, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Gunakan selalu bibit unggul agar kita mendapatkan hasil panen yang maksimal dari budidaya kelapa sawit, yang pada akhirnya kesejahteraan kita akan lebih meningkat.